semuanya, yang sama-sama kita hormati Saudara Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat para Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang sudah pasti ikut dalam paripurna ini dengan secara Zoom. Hadir diantaranya adalah Bapak Kapolda Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Kajati dan Lanut dan Lantamal, Kakanwil, Humham, Kawil Kemenak, dan Rem dan BKKBN yang secara virtual mengikuti paripurna ini. Yang terhormat pejabat sekretaris daerah, para asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala biro di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, saudara sekretaris dewan, pimpinan instansi vertikal, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan rekan-rekan pers, dan hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam mengikuti paripurna. Sidang dewan yang terhormat, para undangan dan hadirin yang berbahagia, sebelum paripurna ini kita mulai, berdasarkan laporan daripada Sekretaris Dewan, kehadiran anggota Dewan dari 45 orang, secara fisik 18 orang, dan secara virtual 18 orang. Dengan demikian telah memenuhi quorum dan dapat dilanjutkan. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Senin tanggal 23 Agustus 2021, tepat pada pukul 10:50 WIB, rapat paripurna ke-37 masa sidang kedua tahun sidang 2021 dengan agenda laporan akhir panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 sekaligus pengambilan persetujuan penetapan menjadi peraturan daerah. Saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang yang kami hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia, rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 merupakan RPJMD periode keempat sebagai periode penutup dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005 sampai 2025. Untuk itu ranperda ini menjadi prioritas dan strategis untuk diselesaikan segera. Untuk itu meski dalam waktu yang sangat terbatas, DPRD Provinsi Kepulauan Riau melalui panitia khusus bersama tim RPJMD pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerja penuh waktu dalam penuntaskan pembahasan terhadap ranperda tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Apresiasi atas kerja optimal Pansus dan tim Pemprov dalam menuntaskan pembahasan hingga hari ini dapat menyampaikan hasil pembahasan dalam rapat paripurna. Untuk menghemat waktu, kami mohon kepada Ketua Pansus ataupun juru bicaranya untuk menyampaikan laporan akhir Pansus. Waktu dan tempat kami persilakan. Laporan akhir panitia khusus hasil pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, terutama nikmat umur dan kesempatan, sehingga memungkinkan kita hadir dalam paripurna yang berbahagia pagi hari ini. Selawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua DPRD selaku pimpinan sidang paripurna hari ini, para wakil ketua, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kepulauan Riau, saudara-saudara pimpinan lembaga instansi vertikal di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, saudara PLT, Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran OPD Provinsi Kepulauan Riau, para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, teman-teman dari media, pers yang berkesempatan hadir, baik secara fisik maupun virtual. Izinkan saya menyampaikan laporan akhir panitia khusus Pansus RPJMD pada kesempatan kali ini. Raja bijak, raja yang disegani, raja zalim, raja yang ditakuti. Izinkan saya berdiri di podium ini menyampaikan laporan RPJMD Kepri. Anak dara belajar tarian, terdengar musik di dalam balai. Laporan akhir ini saya bacakan, semoga disimak hingga selesai. Sebelum menyampaikan laporan akhir atas hasil pembahasan Pansus, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga, serta apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wakil Gubernur, serta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah bekerja keras mempersiapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 hingga penyampaian seluruh dokumen RPJMD tersebut kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau serta pimpinan-pimpinan fraksi yang telah memberikan sumbangsi pemikiran, saran, masukan, bahkan kritikan selama proses pembahasan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD tahun 2001-2026. Apresiasi dan terima kasih tidak lupa juga saya sampaikan kepada teman-teman saya panitia khusus RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang telah bekerja keras, terkadang menggunakan waktu istirahat untuk keluarga sehingga bekerja di hari libur dan tanggal-tanggal merah, karena waktu yang tersedia tidaklah mencukupi sebenarnya dalam hitungan untuk melakukan tugas ini. Untuk itu saya hanya dapat mengucapkan terima kasih dan saya berharap teman-teman ikhlas dalam pelaksanaan tugas ini sehingga mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan dan sidang paripurna yang saya hormati, laporan hasil pembahasan Pansus DPRD Provinsi Kepulauan Riau ini kami sampaikan dengan outline sebagai berikut. 1. Pendahuluan yang memuat terkait gambaran umum menyangkut fungsi dan kedudukan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kaitannya dengan visi misi kepala daerah maupun dengan dokumen perencanaan pembangunan serta tahapan-tahapan dalam penyusunan RPJMD. 2. Sistematika pembahasan yang memuat terkait sistematika pembahasan yang dilaksanakan oleh Pansus disesuaikan dengan sistematika dalam RPJMD tahun 2021-2026, di mana terdapat 10 bab yang di dalam RPJMD kali ini, yang kemudian dilakukan pembahasan oleh Pansus berdasarkan urusan bab dan berketerkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. 3. Hasil pembahasan Pansus yang memuat terkait proses pembahasan Pansus, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembahasan, timeline pembahasan serta materi-materi pembahasan maupun hasil pembahasan yang berupa penyempurnaan yang telah dilakukan dalam proses pembahasan Pansus. 4. Kesimpulan dan rekomendasi yang memuat terkait rumusan kesimpulan atas hasil pembahasan yang telah dilakukan Pansus bersama OPD-OPD terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 15 tahun 2021 tentang pembentukan panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026. Panitia khusus tersebut terdiri dari, boleh ditampilkan, itulah daftar nama di slide ya, saya sebutkan. Saudara Jumagadai Nadia selaku pimpinan DPRD penanggung jawab, Raden Hari Cahyono selaku pimpinan koordinator, Taba Iskandar fraksi Partai Golkar, Lis Darmansa PD Perjuangan, Nyanyang Haris Pratamura Gerindra, Taufik PD Perjuangan, Dr. Satsianturi PD Perjuangan Golkar, ulangi 8 Teddy Jun Askara Golkar, 9 Kamarudin Ali Golkar, Hanafi Ekra PKS, Muhammad Syed Ridho PKS, Dr. Hazalik Nasdem Samadi Sinaga Nasdem, Harlianto Demokrat, Bakti Lubis Fraksi Harapan, Yudi Kernain Fraksi Harapan, Sirajudin Nur PKB dan P3, Martin Luther Moromon Sekretaris DPRD, Sekretaris bukan anggota, pimpinan dan Gubernur Paripurna yang saya hormati. Pendahuluan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun dalam pasal 12 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan pembangunan daerah tentang RPJPD, RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahunan yang berisi penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah. Selain itu, dokumen RPJMD juga disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RT/RW, RPJMN maupun dokumen perencanaan lainnya. Berkaitan dengan RT/RW, satu tugas yang harus dilaksanakan adalah mengintegrasikan hasil pembahasan di Pansus tentang RZWP 3K. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi misi gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau terpilih pada pelaksanaan Pilkada Kepri tahun 2020, yaitu yang terhormat Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM dan Ibu Haja Marlina, ulangi, Ibu Haja Marlin Agustina. Namun, penjabaran visi misi tersebut harus juga sejalan dengan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2025. RT/RW Provinsi Kepulauan Riau, RPJPMN tahun 2020-2024 maupun perkembangan daerah dan kebutuhan pembangunan untuk 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan RPJMD dengan tujuan agar adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara RPJMD dengan dokumen-dokumen perencanaan yang dimaksud maupun perkembangan dan kebutuhan pembangunan daerah. Di antara beberapa tahapan tersebut yaitu dimulai dengan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, rancangan awal RPJMD, konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD terhadap rancangan awal RPJMD, musrenbang RPJMD hingga rancangan akhiran perda RPJMD dan pembahasan bersama Pansus DPRD serta penetapannya menjadi peraturan daerah. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 selanjutnya akan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah sebagai rencana pembangunan tahunan daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah atau Renstra OPD tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tingkat perangkat daerah. Di samping itu, fungsi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 juga akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun RPJMD Kabupaten Kota sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan acuan bagi masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 2. Sistematika pembahasan.
Pembahasan di tingkat pansus dilakukan berdasarkan sistematika yang disajikan dalam RPJMD tahun 2021-2026 yang terdiri dari 10 bab, yaitu pendahuluan, bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan. Bab 2 gambaran umum kondisi daerah berisi tentang gambaran kondisi daerah dilihat dari aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Bab 3 gambaran keuangan daerah berisi tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan. Bab 4 permasalahan dan isu-isu strategis daerah berisi tentang analisis lingkungan strategis, permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah. Bab 5 visi, misi, tujuan dan sasaran berisi tentang rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran beserta target kinerja sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Bab 6 memuat tentang strategi, arah kebijakan dan program pembangunan berisi tentang strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau serta arah pengembangan wilayah. Bab 7 kerangka pendanaan pembangunan dan perangkat daerah berisi tentang program prioritas RPJMD dan seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra perangkat daerah beserta indikator dan target kinerja serta pagu indikatif per program. Bab 8 kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berisi tentang indikator kinerja utama atau IKU dan indikator kinerja kunci IKK penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab 9 adalah bab yang baru yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau karena ketentuan dalam permen yang mengatur tentang RPJMD lazimnya hanya 9 bab. Pada RPJMD kali ini pemerintah provinsi mengajukan 1 bab tambahan, yaitu bab 9 tentang pembangunan kewilayahan berisi uraian tentang kebijakan daerah tahun 2001-2026 yang difokuskan pada pembangunan kewilayahan yang berbasis potensi daerah. Bab 10 penutup berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Selain membahas bab per bab dalam RPJMD tahun 2021-2026, Pansus juga melakukan pendalaman dan sinkronisasi hubungan antar bab di dalam RPJMD. Hal ini dilakukan guna memastikan keterkaitan antara gambaran umum kondisi daerah yang disajikan pada bab 2 memiliki relevansi dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang disajikan pada bab 4 maupun pada bab 9 terkait pembangunan kewilayahan. Begitu juga isu strategis pada bab 4 dalam kaitannya dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pada bab 5 maupun konsistensi penjabaran visi, misi, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah sebagaimana dalam yang tercantum dalam bab 6. Di samping itu juga keterkaitan antara data yang disajikan dalam bab 8 terkait gambaran keuangan daerah dengan kerangka pendanaan pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang disajikan pada bab 7 serta keterkaitannya dengan bab 8 menyangkut kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Jujur bertutur, bijak bertindak, itulah tanda orang Melayu. Pemerintahan jujur dan terus bergerak, masyarakatnya akan makmur dan maju. Hasil pembahasan Pansus. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 paragraf 6 tentang penetapan RPJMD pasal 70 ayat 1 menyatakan bahwa Gubernur menetapkan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi peraturan daerah provinsi tentang RPJMD paling lambat 6 bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik. Jika diperhitungkan atau dihitung dari tanggal pelantikan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau yaitu pada tanggal 25 Februari 2021, maka dokumen RPJMD KP harus sudah disahkan pada tanggal 25 Agustus 2021. Pansus kemudian menetapkan jadwal pengesahan pada tanggal 23 Agustus 2021, yaitu 2 hari sebelum deadline pengesahan berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017. Namun dalam proses pembahasan dilaksanakan oleh Pansus terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya. Izin Pak Gubernur.
Paripurna yang saya hormati, terpaksa saya harus memaparkan kendala yang dihadapi dengan maksud agar menjadi pedoman dan referensi kita ke depan dalam pelaksanaan tugas. 1. Keterbatasan waktu pembahasan sebagaimana yang diuraikan di atas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka paling lama tanggal 25 Agustus 2021 RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 harus sudah disahkan. Sementara jadwal pembahasan bersama dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam. Dan ini sangat berpengaruh pada pembahasan di tingkat Pansus. 2. Setelah Pansus mempelajari dan mencermati rancangan peraturan daerah beserta dokumen RPJMD maupun dokumen pendukung lainnya, bahwa naskah akademik dengan muatan dalam RPJMD tahun 2021-2026 terdapat hal-hal yang masih kurang selaras. Begitu juga dengan data-data pendukung terkait RPJMD yang masih kurang, sehingga Pansus memberikan waktu kembali kepada Barenlitbang Bapeda untuk melengkapi beberapa kekurangan dokumen. 3. Pembahasan RPJMD bersama OPD kurang optimal karena beberapa OPD justru tidak menguasai materi RPJMD tahun 2021-2026. Bahkan terdapatnya beberapa perbedaan data antara dokumen RPJMD dengan data yang disampaikan oleh PD terkait, khususnya terkait proyeksi pendapatan asli daerah. Begitu juga menyangkut perubahan dan perbaikan data yang relatif cukup banyak dalam RPJMD setelah dilakukan pembahasan dan sinkronisasi. Maka pembahasan dimulai pada tanggal 12 sampai dengan 29 Juli, yaitu merupakan pembahasan awal di mana Pansus meminta agar Barenlitbang melengkapi beberapa data yang kurang, khususnya menyangkut lampiran RPJMD serta penyusunan DIM oleh Pansus. Pada pembahasan awal ini juga pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Sekretaris Daerah dan Barenlitbang memaparkan RPJMD tahun 2021-2026. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan bab per bab dalam RPJMD, di mana terdapat beberapa rumusan hasil pembahasan setiap babnya sebagaimana terlampir berikut. 1. Dalam bab 2 yang disajikan menyangkut gambaran umum kondisi daerah, di mana data-data pendukung dipandang masih banyak kekurangan dan perlu dilakukan update data, sehingga dalam pembahasan bab 2 juga dihadirkan Bank Indonesia, BPS Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk mensinkronkan data yang disajikan dalam bab 2 dengan data yang dimiliki oleh BI dan BPS. Hasil pembahasan dan sinkronisasi pada bab 2 telah dilakukan penyempurnaan terkait data-data pendukung yang memiliki korelasi dengan bab-bab selanjutnya. Khusus bab 2 dilakukan pembongkaran habis dan dilakukan pembahasan secara menyeluruh dan diganti dengan penjelasan serta materi-materi baru yang sudah diupdate. 2. Dalam bab 3 yang disajikan menyangkut gambaran keuangan daerah, di mana juga ditemukan data yang tidak sinkron. Data awal yang digunakan adalah yang berasal dari BP2RD dan BPKAD dengan beberapa OPD penghasil. Perbedaan data tersebut usia terkait dengan proyeksi pendapatan retribusi daerah oleh beberapa OPD penghasil. Salah satunya yang menonjol yaitu Dinas Perhubungan, di mana data yang disampaikan oleh BP2RD bahwa proyeksi pendapatan dari Labu Jangkar pada tahun 2026 pada akhir masa berlaku RPJMD adalah 226 miliar 800 juta. Sedangkan data proyeksi dari Dinas Perhubungan untuk tahun 2022 yaitu hanya sebesar 25 miliar yang diproyeksikan untuk meningkat pada tahun 2026 sebesar 85%. Mengingat keterbatasan waktu pembahasan, Pansus meminta agar perbedaan proyeksi tersebut untuk dilakukan koreksi dan sinkronisasi kembali. Angka 25 miliar tersebut dicatatkan sebagai pendapatan dividen dari BUP yang di dalam dokumen APBD dicatat sebagai penerimaan lain-lain yang sah. Setelah didalami lebih jauh, ternyata banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan tersebut, di mana asumsi penerimaan dari sektor kelautan ini, terutama dari sektor Labu Jangkar, dari 5 blok, bisa ditampilkan slide-nya ya, dari 5 blok yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau, sebenarnya 6 termasuk Karimun, yaitu blok Nipa, blok Galang, Batu Ampar, Berakit dan Selat Riau. Ternyata yang berkaitan dengan jasa Labu Jangkar hanya 2 blok saja yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu blok Berakit dan Selat Riau. Sementara untuk Nipa dan Galang hanya tersedia jasa layup. Penerimaan dari kegiatan layup tersebut berupa retribusi lokasi tersebut. Sementara di blok Batu Ampar tidak ada kewenangan atau bukan kewenangan Provinsi Kepulauan Riau karena menjadi kewenangan sepenuhnya
BP Batam. 3. Dalam bab 5 yang disajikan menyangkut permasalahan pembangunan dan isu strategis, di mana dalam rancangan RPJMD sebelumnya yaitu terdapat 10 isu strategis. 1. Visi Indonesia 2045, 2. RPJPN 2005-2025, 3. Sustainable Development Goals SDGs, 4. Revolusi Industri keempat, 5. Food shortage, 6. Dampak pandemi COVID-19, 7. Pencapaian standar pelayanan minimal, 8. Kondisi wilayah, 9. Potensi kemaritiman, dan 10. Budaya Melayu. Namun Pansus berpandangan bahwa isu strategis yang disampaikan tersebut sangat luas cakupannya dan justru merupakan pembentuk isu strategis, belumlah menjadi isu strategis dikaitkan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam RPJMD. Maka dilakukan pembahasan secara intensif melalui debat yang cukup panjang, serta meminta pendapat beberapa tenaga ahli, konsultan yang dimiliki oleh DPRD dan dimiliki oleh pemerintah provinsi. Maka isu strategis ditetapkan dan disepakati sebagai berikut. 1. Potensi maritim, 2. Tata kelola pemerintahan, 3. Sumber daya manusia, 4. Kemiskinan, 5. Kesehatan, 6. Disparitas antar wilayah, 7. Infrastruktur wilayah, dan 8. Budaya Melayu dan nasional. Perubahan mendasar dalam isu strategis ini memuat perubahan yang besar pada hampir keseluruhan bab di dalam RPJMD, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikannya kembali dengan isu strategis yang ada. 4. Bab 5 merupakan bab intisari dari RPJMD karena memuat visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau periode 2021-2024, di mana visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang dituangkan dalam RPJMD yaitu terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan berbudaya. Visi tersebut visi tersebut sudah sejalan dengan visi RPJPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2025, yaitu Kepulauan Riau yang berbudaya, maju, dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat 5 misi RPJMD yang juga terlakukan pembahasan secara intensif oleh Pansus, di mana 5 misi tersebut yaitu, ini juga dilakukan sinkronisasi disesuaikan dengan isu strategis. 1. Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan, dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat. 2. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. 3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan takwa. 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau. 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau guna pengintegrasian dan percepatan pembangunan kawasan pesisir. 5. Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pembahasan dan kajian Pansus terhadap visi misi tersebut, maka disimpulkan bahwa visi misi RPJMD tahun 2021-2026 selain sudah sejalan dengan RPJPD 2005-2025, juga sudah selaras dengan RPJMN tahun 2020-2024. 5. Untuk memastikan bahwa visi misi sebagaimana pada bab 5 selaras dengan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan pada bab 6, Pansus telah melakukan pembahasan secara intensif dengan OPD terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun rumusan hasil pembahasan dengan OPD tersebut sebagai berikut. A. Perumusan strategi pada RPJMD Kepri tahun 2021-2026 belum sesuai dengan isu strategis yang telah disepakati pada bab 4, di mana porsi untuk kemaritiman pada strategi dirumuskan relatif masih kecil dan belum semua bidang potensi dapat digali dengan strategi dirumuskan tersebut. Akhirnya Pansus melakukan koreksi bersama dengan OPD. Pansus minta agar pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyesuaikan strategi pada bab 6 dengan isu strategis yang telah dirumuskan pada bab 4. Izin Ketua, Pak Gub, minta air minum. Baru kali ini agak lama panjang bacanya. Ini lumayan kerja Pansus kali ini. Kalau tentara sudah melampaui panggilan tugas ini. Nah, ini isi dulu. Nah, ini contoh kasus kenapa tata kelola pemerintah nomor urut 2. Kerjaan hari-hari tak bisa, nunggu berteriak baru dikasih minum.
Tak apa-apa, karena Pak Ansar baru duduk, biar sama-sama kan baiknya. Sekali-sekali bolehlah dilayani sedikit. B. Belum sinkronnya proyeksi pendapatan asli daerah oleh OPD penghasil seperti Dinas Perhubungan terkait retribusi labu jangkar. Tadi sudah saya ulas, slide-nya sudah ada tuh ya. Ulasan sementara dari 6 blok yang disiapkan dari SK Menteri Perhubungan, Nipa, Galang, Selat, Riau, Berakit, dan Batu Ampar. Yang bisa dioptimalisasi terhadap labu jangkar adalah Selat Riau dan Berakit. Itu pun memerlukan investasi. Kalau kasih duit 113 miliar, maka pembagian dividen 2026 60 miliar. Kalau tidak cuma dapat retribusi dan konsesi saja. Itu dua. Itu cukup lama itu berdebatnya. Saya tidak perlu ulas, sudah di slide, ada slide ya. Agak keren pansus kali ini ada slide. Ini perubahan menuju perbaikan. Ya, Pak Lis ya. Ya, supaya PDI Perjuangan lihat juga ini ada perubahan ini. Kendala lainnya yang dihadapi Provinsi Kepulauan Riau dalam mengoptimalkan pendapatan dan potensi maritim yang ada berkaitan dengan perizinan ruang laut yang masih dipegang pemerintah pusat. Jadi Dinas Kelautan Perikanan kita concern agar terjadi dua yang menjadi tusi DKP itu secara proporsional. Kelautan perikanan dinaikkan, tetapi kelautan dengan potensi kelautan juga dioptimalkan. Tapi ada kendala. Pemanfaatan ruang laut itu menyangkut sumber daya SDM, energi, mineral, izinnya masih di Jakarta. Inilah mungkin titik kepada gubernur untuk dijolok lagi. Satu, jolok melalui undang-undang provinsi kepulauan. Kedua, lobi-lobi tingkat tinggi supaya bisa. Kalau cuman memasang labu jangkar aja tak cukup, tidak tercapai visi misi kemakmuran ini. C. Proyeksi pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan yang belum terlihat menjanjikan. Nah, tetapi ini setelah disepakati kita dapat titik temu. Kita menggunakan angka yang cukup moderat, tidak terlalu optimis dan tidak optimis. Artinya apabila dilakukan kerja keras, kalaupun melampaui target itu sebuah prestasi. Akhirnya disepakati angka-angka yang disampaikan karena ada beberapa sektor itu bukan menjadi kewenangan kita. Khusus untuk sektor kelautan, beberapa program sudah diamanatkan kepada OPD terkait. Belum selarasnya antara target indeks kinerja utama pada OPD. Nah, ini kendala yang lama makan waktu ini. IQ-nya diperbaiki. Karena supaya bisa kita ukur bersama pada setiap laporan pada LKPJ tahun per tahun. IQ-nya sesuai dengan tusi masing-masing, anggaran yang dibebankan pada OPD tersebut. 6. Dalam bab 7 memuat terkait kerangka pendanaan program prioritas RPJMD pada program perangkat daerah beserta indikator dan target kinerja maupun pagu indikatif per program. Terkait bab 7, Pansus meminta pagu indikatif dalam RPJMD untuk dievaluasi kembali. Nah, ini memakan waktu sehingga rapat terakhir dilakukan pada tanggal 19 malam. Dan itu juga telah disepakati, ditandatangani, diparap dan dibuat berita acara khusus pagu indikatif. Bab 8 yang memuat terkait kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, Pansus menyoroti terkait proses penyusunan indikator kinerja utama yang menjadi ukuran kinerja OPD dalam menjalankan setiap program dan kegiatan pembangunan. Pansus menyarankan agar IQ maupun targetnya disusun secara berhati-hati dengan standar yang jelas serta ukuran yang bisa terukur. Hal ini penting mengingat capaian atas kinerja indikator utama akan sangat berpengaruh terhadap capaian visi misi RPJMD tahun 2021-2026. Dalam bab 9 yang muat terkait pembangunan kewilayahan, Pansus berpendapat agar detail pelaksanaan pembangunan kewilayahan yang tuangkan dalam peraturan gubernur tentang rencana aksi daerah. Peraturan gubernur tersebut nantinya juga disesuaikan dengan RT/RW yang di dalamnya ada Perda RZWP 3K Provinsi Kepulauan Riau maupun terkait RZWP 3K yang hari ini masih belum dilakukan integrasi itu. Lautan bukan tempat sampah, apalagi sampah limbah metal. Potensi maritim Kepri sangat melimpah. Mari manfaatkan secara maksimal.
Dari Pulau Tenggel membawa ikan lebam dimasak asam pedas. SDM yang handal kita ciptakan untuk pembangunan yang berkualitas. Pimpinan, Gubernur, sidang paripurna yang terhormat. Berdasarkan hasil rumusan pembahasan pansus yang telah disampaikan di atas, beberapa rekomendasi panitia khusus saya sampaikan sebagai berikut. 1. Setiap OPD yang terkait harus memahami dan memiliki kemampuan menggali potensi sektor maritim. Ada 7 tema utama yang diemban oleh 7 OPD. Karena potensi maritim merupakan masalah utama dan isu strategis dan menjadi fokus dalam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026. 2. Sektor kelautan dan perikanan disarankan sebaiknya dioptimalkan, di mana sektor perikanan KPI harus mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan yang dikaitkan dengan visi kemakmuran. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus dapat melakukan proteksi dan peningkatan kapasitas nelayan, baik terkait SDM-nya maupun fasilitasi dalam hal sarana prasarana pendukung aktivitas nelayan. Sementara di sektor kelautan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus melakukan diversifikasi bidang usaha dan menggali potensi bidang kelautan dan jasa kelautan, baik itu labu jangkar, pariwisata maritim maupun terkait pengelolaan ruang laut. 3. Perlunya peningkatan kapasitas koordinasi dengan pemerintah pusat agar kewenangan perizinan di wilayah laut didelegasikan ke pemerintah daerah. Mengingat Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi kepulauan terbesar. Angka ini ya, angka yang selama ini jadi pidato kita 96%, ternyata di Undang-Undang 25 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau 98%, Pak Gub. Tapi harus dikonfirmasi di Bakorsu Tanal. Tetapi kami menggunakan Undang-Undang 25 nih, tidak berani menyebut angka lain. 98%. Itu sudah dikonfirmasi dengan Kadis DKP itu yang menyampaikan angka itu. Tanpa pelimpahan kewenangan perizinan yang berada di wilayah laut, maka Provinsi Kepri akan sangat sulit merealisasikan seluruh potensi kemaritiman yang dimiliki. 95% daunya sama dengan provinsi daratan, agak sulit untuk mencapai visi misi Gubernur. Jadi Pak Gubernur harus kerja keras. 4. Struktur APBD Provinsi Kepulauan Riau agar diperbaiki sehingga lebih berpihak kepada kegiatan pembangunan, namun dengan tetap mempertimbangkan penambahan belanja aparatur berbasis kinerja dan kebutuhan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. 5. Visi, misi, strategi, tujuan arah dan program pembangunan harus selaras dan dipahami dengan baik oleh setiap OPD. Keselarasan tersebut diharapkan menciptakan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dengan memperbaiki yang belum selesai pada proses pembangunan sebelumnya yang disesuaikan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. 6. Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau selama 5 tahun ke depan harus memihak kepada rakyat kecil, memperkecil ketimpangan. Pemerataan ketimpangan dalam hal ini berarti pemerataan ketimpangan pendapatan di masyarakat, juga pemerataan ketimpangan pembangunan antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan pulau satu dengan yang lain. 7. Penyusunan indikator kinerja utama oleh OPD terkait sebaiknya dilakukan dengan sangat hati-hati dengan standar yang jelas dan ukuran yang dapat diukur. IKU juga sebaiknya menggambarkan keinginan untuk mencapai apa yang jadi visi dan misi kepala daerah, terutama dalam hal menggali potensi kemaritiman di Provinsi Kepulauan Riau. Pimpinan, Gubernur, sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dengan pembahasan yang intensif dan kerja keras antara Pansus dan Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau, khusus kepada Barenlitbang, kami Pansus memberikan apresiasi yang tinggi karena bekerja bersama dengan Pansus hampir setiap hari sampai tadi malam dalam rangka penyelesaian dokumen ini, serta beberapa OPD yang memberikan dukungan, Barenlitbang memberikan data yang lengkap, BPKAD dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dengan tenggat waktu yang begitu terbatas, tentu mungkin terjadi ketidaksempurnaan dalam penyusunan dokumen ini. Ini perlu saya sampaikan karena proses pengetikan saja yang mungkin masih dalam proses berjalan, on progress, tetapi apa yang menjadi materi sudah disepakati di dalam berita acara, dan yang saya sampaikan ini merupakan bagian tidak terpisahkan. Dalam laporan ini juga ada eksekutif summary yang sudah mengcover semua persoalan-persoalan dalam RPJMD, termasuk pandangan praksi, ada matriknya, sehingga dalam rangka memperbaiki tidak akan lari dari apa yang kita sepakati. Selanjutnya, karena keterbatasan waktu,
Kemudian untuk efektivitas waktu juga, saya ingin menyampaikan beberapa hal, mohon tampilkan matriks saja. Dengan persetujuan pimpinan dan teman-teman fraksi, saya mohon izin Ketua, bahwa pendapat fraksi atau pandangan fraksi itu bagian tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD. Ada yang harus diakomodir dalam penyelesaian pendapat fraksi, tetapi ada yang memang harus dijawab tegas, tidak bisa diakomodir. Untuk itu kami sudah membuat matrik, tolong tampilkan. Cukup banyak, tapi dengan persetujuan pimpinan matrik itu menjadi lampiran, tidak usah dibacakan. Contoh yang disampaikan fraksi PD Perjuangan menyangkut pasal 8 ayat 4. Pansus berpendapat itu adalah bagian dari konsultasi dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Menyangkut angka, pagu indikatif sudah ditandatangani, dokumennya ada. Hal-hal koreksi dan perbaikan menyangkut pengetikan sudah diakomodir. Pendapat fraksi Partai Golkar tentang SDGs telah dikoreksi dan perbaiki. Itu ada dalam matrik. Mohon izin Ketua, perlu dibacakan atau dikasihkan saja? Langsung aja. Bacakan? Langsung ya. Setuju? Tuh. Bisa, baik. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya menyapa saudara dengan beberapa bait pantun. Kalau lada tidak berdaun, tandanya ulat memakan akar. Saya bacakan laporan dengan berpantun, kalau salah maklum baru belajar. Pulau Penyengat, pulau sejarah, banyak peninggalan cagar budaya, berpancang amanah bersau marwah, Kepri maju masyarakat sejahtera. Grup OPD kurang kencang anunya, tepuannya. Situ. Siapa yang koordinator sana? Buah rambutan lagi bermusim, banyak orang pergi belanja. Kita wujudkan ekonomi berbasis maritim, terus maju dengan programnya. Air nanti pantainya bersih, banyak orang datang di hari Minggu. Mari wujudkan KPI pemerintahan yang bersih, kalau kita terus kompak bersatu. Pagi hari menggali sumur agar cepat air diguna. Pemerintah bersih, masyarakat makmur, KPI maju dan meningkat pembangunannya. Banyak nih, tak main-main ini. Ini nasihat Melayu. Kalau langsung saya sampaikan kan saya tidak pas, pakai pantun aja. Daun serai, daun selasi dicampur dengan daun selada. Demikian saya ucapkan terima kasih. Terandai salah, tutur bicara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon matriknya diberikan ke fraksi bahwa semua pandangan fraksi telah diakomodir dan dokumen ini telah disepakati. Saya harus jujur mengatakan bahwa proses pengetikan, perapian terus dilakukan dengan pedoman satu, laporan saya, ada lagi eksekutif summary-nya, ada lagi matrik. Mudah-mudahan kita dapat menerima hasil pembahasan ini. Izinkan saya mengulang kembali ucapan terima kasih, karena hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman Pansus. Terima kasih, dan mudah-mudahan setelah ini tidak ada pertemuan khusus mengejar saya, karena saya sudah ucapkan terima kasih ya. Kepulauan Riau tahun 2024, 2021, 2026 RPJMD telah kita sepakati. Ramai nelayan menjaring ikan, ikan tenggiri dimasak kari. Rencana pembangunan sudah ditetapkan, mari bersinergi membangun Kepri. Raja Riayat Sah bergelar Sultan, gelar pahlawan nasional sudah dinobatkan. Laporan air Pansus sudah dibacakan, semoga mendapat persetujuan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kapan ada musik-musik ini? Hah? Di ruang rapat gua ada musik bagaimana ini? Itu kan dia kaya, Pak. Kalau
Ya, saya tahu, tapi Matikan musiknya itu. itu benar-benar saya nggak tahu. Terima kasih kepada Ketua Pansus yang telah menyampaikan pendapat akhir, laporan akhir Pansus. Sebelum kita mengambil kesimpulan dan keputusan, kami perkuat lagi bahwa memang Ketua Pansus dalam menyampaikan laporan akhir tidak membacakan pendapat akhir fraksi-fraksi, tetapi sudah disampaikan merupakan satu kesatuan dengan berita acara dan berkas daripada ranperda kita ini. Dan memang di hadapan kami sudah ada pendapat akhir fraksi, dan kita mengetahui dan mendengarkan kemarin yang disampaikan oleh pendapat akhir fraksi dalam paripurna sebelumnya. Baik sidang dewan yang kami hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebagai diatur dalam pasal 9 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 yang itu pasal 152 ayat 4 huruf A peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD, bahwa sebelum dilakukan penandatanganan persetujuan bersama, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan lisan dari seluruh anggota DPRD dalam rapat paripurna ini, baik secara fisik maupun secara virtual. Maka untuk bulatnya suara, saya menanyakan persetujuan saudara-saudara, apakah ranperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi perda? Apakah saudara setuju? Baik, terima kasih. Seluruh anggota dewan dalam rapat paripurna ini telah memberikan persetujuannya. Selanjutnya kami minta kepada saudara sekretaris DPRD untuk membacakan surat keputusan tersebut. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 19 tahun 2021 tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 menjadi peraturan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan: 1. Pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang disampaikan dalam rapat paripurna tanggal 20 Agustus 2021. 2. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam rapat paripurna tanggal 23 Agustus 2021 memutuskan menetapkan: ke-1, persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 menjadi peraturan daerah. Kedua, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 telah mendapat persetujuan bersama antara Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana berita acara terlampir. Ketiga, rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026, pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan laporan akhir panitia khusus sebagaimana terlampir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Tanjung Pinang pada tanggal 23 Agustus 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Jumaga Nadea SH, ditandatangani. Terima kasih kepada Sekretaris Dewan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, maka diminta kepada Gubernur dan seluruh pimpinan untuk menandatangani berita acara keputusan tersebut. Anggota Pansus foto bersama ya. Terima kasih. Selanjutnya, sebagaimana ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib, bahwa setelah pengambilan persetujuan diakhiri dengan mendengarkan pendapat akhir kepala daerah. Untuk itu kami minta kepada Saudara Gubernur untuk menyampaikan pidato sebagai pendapat akhir yang akan disampaikan dalam paripurna ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kepri, Bapak Jumagana Dea, Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Kepri, Bapak Raden Hari Cahyono. Yang kami hormati Wakil Ketua 3 DPRD Kepri, Bapak Dr. Tengku Aprizal Dahlan. Yang kami hormati teman-teman FKPD yang hadir secara langsung ataupun melalui virtual. Yang kami hormati teman-teman anggota DPRD Provinsi Kepri yang hadir secara langsung maupun melalui virtual. Yang kami hormati instansi vertikal yang hadir secara langsung ataupun virtual, para asisten, para kepala OPD, kepala biro, staf ahli, staf khusus Gubernur, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat, hidayahnya serta perkenannya jualah kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti acara laporan akhir panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
tahun 2021-2026 sekaligus persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan bimbingan dan kekuatan untuk dapat melaksanakan dan meningkatkan kualitas tugas dan tanggung jawab kita dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD, para hadirin hadirat yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, saya atas nama seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas pelaksanaan sidang paripurna penyampaian laporan akhir panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 sekaligus persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Berbagai dinamika dalam proses pembahasan telah dilalui dengan semangat demokrasi, sinergi dan menjunjung nilai-nilai kebersamaan, sehingga substansi dokumen RPJMD yang kami ajukan telah mengalami penajaman dan penyempurnaan atas masukan dan saran yang diberikan oleh Panitia Khusus DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu kami sangat mengapresiasi khususnya kepada Panitia Khusus RPJMD yang telah banyak mencurahkan energi dan pikiran serta memberikan saran, tanggapan dan koreksi terhadap rancangan peraturan daerah RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 sehingga menghasilkan komitmen bersama berupa persetujuan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan segenap komponen masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, baik perhatian secara langsung maupun pengertiannya untuk memaklumi dinamika dalam proses penyusunan dan pembahasan Ranperda RPJMD Provinsi Kepri. Kami juga telah berupaya menerima sumbang saran dan pemikiran serta langsung atau tidak langsung dari berbagai komponen masyarakat sesuai dengan arahan umum program prioritas daerah. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati. Sebagaimana laporan yang telah dibacakan oleh Ketua Panitia Khusus Ranperda RPJMD tadi, bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 telah mengalami penyempurnaan dalam berbagai substansi, antara lain penyempurnaan isu-isu strategis daerah, penyesuaian proyeksi pendapatan daerah, penyesuaian strategi dan tema pembangunan, penyesuaian terhadap pagu indikatif perangkat daerah, serta penyempurnaan data-data dasar pembangunan. Perubahan proyeksi pendapatan daerah dari rancangan RPJMD yang diusulkan dapat dimaklumi karena terjadinya perubahan asumsi-asumsi pendapatan berdasarkan perkiraan yang paling rasional dan objektif, khususnya sebagai imbas pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap keuangan regional, nasional, dan global. Hal ini telah berpengaruh terhadap kepastian real keuangan daerah dalam membiayai program-program pembangunan. Tentunya hal ini telah sama-sama dicermati dalam proses pembahasan dan kepada kita semua agar dapat memaklumi dengan melakukan pengetatan anggaran mulai perubahan anggaran 2021 ini hingga tahun 2026 nantinya. Beberapa kondisi yang tidak bisa diprediksi seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus maupun sumber-sumber lain agar tetap dimaksimalkan oleh OPD teknis dengan melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dengan pemerintah pusat atau kementerian lembaga terkait di Jakarta. Menurut pemikiran kami masih terdapat potensi penerimaan daerah yang perlu dikejar dengan serius seperti penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dengan keseriusan insya Allah berbagai upaya yang kita rencanakan akan dapat terrealisasi dan berdampak secara baik kepada perekonomian daerah. Tentunya APBD bukan merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan pembangunan dan mensejahterakan rakyat. Sebaliknya kita harus mendongkrak investasi daerah dengan meningkatkan penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di Provinsi Kepulauan Riau. Perkembangan ekonomi triwulan 2 tahun 2021 telah membuktikan bahwa peranan investasi non-pemerintah terbukti memberikan kontribusi lebih dominan dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau
yaitu sebesar 43,21% dibandingkan investasi atau konsumsi pemerintah yang hanya mencapai 5,44%. Selanjutnya, program prioritas daerah telah disusun selain menggunakan pendekatan sektoral sesuai urusan, juga menggunakan pendekatan spasial kewilayahan. Sebagaimana kita ketahui, kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau memberikan celah untuk terjadinya disparitas antar wilayah. Oleh karena itu diperlukan juga pendekatan asimetris pembangunan kewilayahan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan pembangunan yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Salah satu kebijakan yang ditawarkan adalah program cross-cutting, sebagaimana telah dicermati bersama-sama anggota Pansus DPRD sekalian. Mudah-mudahan implementasi model pembangunan lintas sektor ini mampu mengatasi berbagai persoalan disparitas yang selama ini terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 pada hari ini, kami instruksikan kepada seluruh kepala satuan organisasi perangkat daerah untuk melakukan hal-hal signifikan. Pertama, melakukan penuntasan rencana strategi perangkat daerah sesuai urusan dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Kedua, melakukan koordinasi lintas sektor dengan unit instansi yang akan bergabung dalam program cross-cutting guna sinkronisasi dan penajaman program dan kegiatan. Ketiga, kepada Barenlitbang diminta segera menyampaikan peraturan daerah tentang RPJMD ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sejak ditetapkannya pada hari ini. Keempat, Barenlitbang dan Biro Hukum Sekretariat Daerah agar melakukan komunikasi secara bersama-sama ke Kementerian Dalam Negeri guna mendapatkan jadwal evaluasi dan segera melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri tersebut. Kelima, kami mengajak pimpinan dan anggota DPRD beserta seluruh komponen masyarakat Provinsi Kepulauan Riau untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pembangunan yang kita laksanakan, kita kawal dan kita evaluasi demi memberikan yang terbaik bagi daerah ini. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Perkenankan kami sekali lagi menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat yang telah memberikan perhatian sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kerja keras yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang kita cintai ini. Dan kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua usaha yang kita lakukan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya tutup dengan satu bait pantun. Negeri dijunjung, adat dihormati, itulah tanda budi pekerti. RPJMD Kepri sudah disetujui, kini saatnya kita membangun Kepri. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Selamat siang, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan pidato ataupun pendapat akhir Gubernur. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Diuraikan dalam program dan kegiatan yang implementatif sehingga dapat mencapai target-target yang telah ditentukan dalam RPJMD. Karena RPJMD menjadi tolak ukur dalam pencapaian visi dan misi gubernur dan wakil gubernur. Sebagaimana diatur dalam pasal 72 Permendagri nomor 86 tahun 2017 bahwa peraturan daerah RPJMD yang telah ditetapkan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk itu, peraturan daerah RPJMD ini segera mungkin
disosialisasikan kepada seluruh perangkat daerah. Setiap kepala perangkat daerah harus memahami arah kebijakan daerah dan dapat menerjemahkan dalam rencana kerja perangkat daerah masing-masing, menyusun program dan kegiatan kerja yang implementatif sesuai amanat Perda RPJMD. Dengan telah dilaksanakannya persetujuan terhadap Ranperda tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026, maka tahapan selanjutnya adalah evaluasi yang di Kementerian Dalam Negeri sebagai diatur dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2021. Perlu kami mengingatkan supaya proses penyampaian evaluasi yang Kemendagri diselenggarakan mengingat batas waktu penetapan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 70 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. Sebelum rapat paripurna ini saya tutup, perlu kami sampaikan bahwa terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021, DPRD Provinsi Kepulauan Riau akan melaksanakan reses kembali ke daerah pemilihan masing-masing guna bertemu masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia, dengan demikian usai sudah rapat paripurna kita hari ini, kami atas nama pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur Kepulauan Riau, Saudara Wakil Ketua dan seluruh para anggota Dewan, saudara-saudara dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti secara virtual, saudara pimpinan instansi vertikal, seluruh anggota Dewan, sekretaris daerah, para asisten kepala dinas dan kepala badan serta sekretaris dewan, serta hadirin yang berbahagia yang telah berkenan hadir dan mengikuti sidang dewan yang terhormat ini sampai selesai. Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan ke-37 masa sidang kedua tahun sidang 2021 hari ini Senin tanggal 23 Agustus 2021 tepat pada pukul 11:55 WIB kami menyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.